saat ku berteduh, ku untai doaku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena begitu sangat setia untuk melawat kami dengan firman-Mu. Biarlah kami memiliki hati yang tetap rindu untuk belajar firman Tuhan. Berkati kami dan juga semua saudara yang memiliki satu kerinduan, tetapi bukan satu kerinduan saja, tapi menjadikan ini sebagai kebutuhan pokok rohani untuk kami belajar firman Tuhan. Berkati dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita sudah belajar mengenai panggilan Injil. Kita juga sudah bicara mengenai jalinan kasih dalam Injil. Nah, pada hari ini kita akan mengupas tentang Injil keselamatan. Injil keselamatan yang kita baca dari kitab Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, saudara, dari firman Tuhan pada hari ini kita akan berbicara tentang tiga hal. Yang pertama adalah berbicara mengenai kualitas keselamatan karena Injil. Injil itu dari kata Yunani euangelion, yang artinya good news atau kabar baik. Kabar baik tentang apa? Ada banyak kabar baik di dunia. Pada waktu kita mendapat pasangan hidup, itu juga kabar gembira. Pada waktu kita boleh menikah, itu juga kabar baik. Pada waktu Tuhan memberikan keturunan, anak lahir, itu kabar baik. Pada waktu anak kita memiliki prestasi di sekolah, bisa lulus, itu juga kabar baik. Orang tiba-tiba mendapat satu kado atau hadiah, itu juga kabar baik. Tetapi euangelion, kabar baik, bukan urusan kabar baik yang seperti dikatakan tadi. Dan ada banyak lagi sebab-sebab orang bisa bergembira mengatakan sesuatu yang baik karena hal-hal di dunia ini. Kita sehat, kabar baik. Apa kabar? Sehat. Oh, baik, saudara. Tetapi sehat bukan kabar Injil. Atau mungkin kita sakit sembuh, kabar baik. Itu juga kabar baik, tapi bukan kabar Injil. Tetapi euangelion adalah kabar baik tentang keselamatan, penebusan, dan pengampunan dosa. Di tengah-tengah manusia di bumi ini yang berusaha berjuang untuk mencari keselamatan, di tengah-tengah berkembangnya filsafat pada zaman itu dan juga filsafat agama, orang berusaha dengan sekuat-kuatnya bagaimana mengatasi kematian. Dan dalam semua perjuangan itu, pada ujungnya adalah tidak ada kepastian. Satu perjuangan yang pasti, dan namun pada ujungnya tidak ada kepastian. Nah, di tengah-tengah ketidakpastian di dunia ini, karena apapun usaha manusia dilakukan, tidak ada yang menjadi satu garansi jaminan pasti. Baik dari segi masalah agama, sebaik-baiknya sudah beragama, lakukan aturan-aturan
sehingga menjadi orang yang sangat religius. Namun pada akhirnya juga seluruh agama menjawab, ya semoga, ya, kiranya, dan masih ada usaha-usaha untuk melakukan doa dan lain sebagainya. Ya, dari segi teknologi, ya, kita mengenal ada banyak orang membuat penyelidikan, ya, seperti misalnya satu, ya, orang yang penting, Stephen Hawking, yang menyelidiki black hole, lubang hitam, tapi pada akhirnya sampai dia mati pun tidak menemukan kepastian tentang keselamatan. Nah, disinilah kita bersyukur Injil hadir, kabar Injil hadir, di mana pribadi Injil itu adalah mengenai Yesus Kristus yang berinkarnasi. Disebut juga dengan Injil inkarnasi, yaitu adalah pribadi Allah itu sendiri. Karena kasihnya, dia datang menjadi manusia. Dalam keadaannya manusia yang 100% suci dan sempurna, dia mengorbankan dirinya di kayu salib. Semua itu karena kasih. Tidak ada satu sebab yang lain. Kenapa Allah menjadi manusia? Supaya dalam keadaan manusia dia bisa mati. Kalau dia sebagai Allah, sebagai Tuhan, gak mungkin Allah dan Tuhan mati. Dalam keadaannya sebagai manusia 100% yang suci sempurna, dia mati, ya, dia berkorban. Nah, karena yang harus menanggung dosa itu adalah manusia. Dan manusia tidak ada yang tidak berdosa, semua telah berdosa. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, Roma 3:3. Jadi tidak ada layak manusia siapapun yang bisa menjadi korban. Hanya manusia satu-satunya yang datang dari surga, yang berinkarnasi, yang telah mengorbankan dirinya. Karena pengampunan dosa tidak bisa dengan darah binatang, harus darah anak domba Allah dari surga, itulah Yesus Kristus. Inilah kabar sukacita. Inilah kabar gembira. Di tengah-tengah semua pengetahuan, teknologi, agama tidak bisa menjawab satu kepastian mengenai keselamatan. Di tengah-tengahnya turun, ya, kasih dari surga. Yesus Kristus boleh mendeklarasikan akan keselamatan dalam dirinya. Makanya inti Injil adalah dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Yesus yang telah mati karena dosa-dosa kita, dan dia bangkit memberikan satu kepastian. Kepastian apa? Iblis telah dikalahkan, kuasa maut telah dikalahkan, kuasa kematian. Maka Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, walaupun dia mati, dia akan hidup kembali. Jadi Yesus datang, ya, sebagai pribadi Injil itu. Makanya Paulus yang telah mengalami Kristus yang begitu sangat luar biasa, dia mempunyai keyakinan dalam Injil, keyakinan dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itu, yang menyelamatkan setiap orang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Semua orang yang boleh menyambut dengan iman akan Injil ini. Saudara, makanya orang-orang dalam Kristus tidak takut menderita, tidak takut susah, tidak takut mengalami aniaya, bahkan tidak takut mati. Karena Paulus memiliki satu keyakinan kokoh. Filipi 1:21. Hidup bagiku Kristus, mati adalah keuntungan. Maka dia katakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Ini bukan apa dikarang-karang, tetapi sebuah pengalaman yang begitu sangat dahsyat secara rohani. Sehingga Paulus begitu sangat bersemangat dalam kuasa Injil untuk memberitakan Injil seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kenapa? Karena dia sudah mengalami Injil itu sendiri. Tidak ada keraguan. Makanya orang yang dipanggil dalam Yesus Kristus, ya, tadi dikatakan telah pulang ke rumah Bapa di surga. Ada keyakinan. Makanya orang yang dalam Yesus Kristus, kalau dia berpulang, dia pulangnya ke surga, nggak usah didoain lagi. Ya, doain orang yang sudah berpulang, dia pulang ke surga,
supaya masuk surga, surga yang mana lagi? Jadi sungguh luar biasa. Di tengah-tengah usaha manusia dalam bidang agama, sains, teknologi, segala macam, tidak bisa menjawab tentang satu kehidupan sesudah kematian. Hanya Yesus yang menyatakan dengan pasti. Nah, itulah kualitas keselamatan yang kita terima dalam Yesus Kristus oleh karena Injil. Tak perlu lagu lagi, tak sanksi lagi. Nah, inilah berita baik, berita gembira yang disebut dengan Evangelion, yaitu berita baik tentang kepastian keselamatan dalam Yesus Kristus. Kabar baik tentang kepastian pengampunan dosa. Berita baik tentang kepastian penebusan dalam Yesus Kristus. Jadi saudara, kalau kita ada mengalami Yesus, ya, sesuatu yang menjadi satu otoritas kuasa dalam diri kita, makanya dunia ngomong apa silahkan aja. Mau dia mengolok-olok, menghina, mencaci maki, bahkan harus mungkin melakukan kekerasan, ya, aniaya, tak usah ragu lagi. Maka doakanlah saudara kita yang mungkin sedang mengalami aniaya, ya, dalam penjara oleh karena imannya sama Yesus. Kenapa dia siap menderita di penjara, bahkan disiksa dan aniaya, ya, mukanya dilaburi dengan kotoran manusia. Kenapa? Karena memiliki keyakinan yang kokoh. Ini salah satu. Mari kita berdoa, ya. Jadi kita masih menyaksikan di zaman sekarang ada orang-orang karena imannya, ya, karena Injil kekuatan Allah, dia siap mengambil resiko apapun. Itulah saudara kekuatan Injil yang luar biasa, yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun juga, ya. Karena Injil Yesus Kristus yang mati dan bangkit telah mengalahkan kuasa kematian, kuasa maut, ya, kuasa neraka, kuasa iblis. Itulah oleh karena kuasa ini. Dan Paulus telah mengalami ini, saya mengalami, dan saya yakin percaya saudara yang telah mengalami Yesus mengalami hal ini. Sehingga kita mengalami satu kualitas yang sama, sehingga kita dalam Yesus Kristus tak usah takut menghadapi apapun juga, ya, tantangan badai di dunia ini. Kita akan tetap boleh setia di dalam mengiring Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita berbicara mengenai masalah kualitas iman, ya, karena dikatakan di sini, ya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi saudara, kita nggak usah bosan-bosan ya bicara mengenai iman, karena ini merupakan hal yang paling mengasas, inti, ya. Jadi seluruh aset rohani satu kali kelak trompet Allah berbunyi di awan-awan, ya, yang dia cari apa? Yaitu iman kita. Makanya jangan kita anggap remeh iman sama Yesus. Kalau kita boleh percaya, itu pun adalah anugerah Tuhan. Nah, iman ini dari bahasa Yunani adalah pistos atau pisteo. Nah, artinya adalah Injil itu disambut dengan hati yang menerima dengan segenap hati, tanpa syarat. Itu arti kata pistos. Artinya adalah hati yang menerima, menyambut Injil itu Yesus Kristus tanpa syarat. Jadi artinya memiliki iman tanpa syarat, ya, tidak bersyarat. Makanya ikut Yesus itu, ya, nanti kalau saya dibantu saya mau ikut Yesus. Nanti kalau seandainya saya ada bantuan sosial, saya ikut Yesus. Ini salah motivasinya saudara, ya. Jadi kata pistos adalah membuka hati, siap menyambut dan menerima Yesus, percaya Yesus tanpa syarat. Makanya iman, ya, dari kata pistos ini adalah iman, kualitas iman yang sekalipun ada banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab, ya. Jadi seperti Asaf, sekalipun dagingku habis lenyap, tetapi Allah tetaplah bagianku. Si Ayub berkata, sekalipun dagingku habis, tetapi aku melihat
Allahku hidup, penebusku hidup. Saudara, tokoh-tokoh orang beriman yang siap mengalami resiko apapun oleh karena imannya kepada Yesus Kristus. Ya. Abraham sekalipun memang begitu menanti sangat lama, dikatakan dalam Roma 4:18, bagi Abraham sebenarnya secara manusiawi tidak ada alasan lagi untuk beriman, tapi tetap beriman. Nah, inilah yang disebut dengan kualitas dari iman, kata pistos atau pisteo, ya. Saya percaya, I have believed in Jesus. Ya, jadi percaya, menerima, bukan sekedar percaya di pengetahuan, tapi percaya, menyambut dan menerima Yesus seutuhnya, segenap hati, tanpa syarat. Maka mengikut Yesus itu keputusan yang paling prinsip. Ngikut Yesus bukan ikut-ikutan, bukan ngekor-ngekor, tapi betul merupakan keputusan. Kita boleh menerima Yesus. Dan saudara, kualitas iman seperti inilah yang boleh nanti bertahan dan pasti mengalami sebuah kemenangan yang luar biasa. Dari kata pistos itu juga berbicara tentang pengharapan teguh. Pengharapan teguh. Karena Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari salah sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi saudara, dalam kata pistos ini mengandung iman secara eskatologis, iman untuk hal-hal yang akan datang. Kita belum menyaksikan Yesus datang kembali, kita belum menyaksikan langit dan bumi yang baru, kita belum sampai di surga yang kekal. Tetapi karena kata pistos ini memiliki pengharapan yang teguh, apa yang tidak bisa dilihat dengan mata jasmani bisa dilihat dengan mata iman. Makanya kualitas iman dari kata pistos adalah dia bisa mampu melihat hal-hal yang invisible, yang tidak kelihatan. Dia bisa mampu melihat hal-hal yang tak terbatas yang dikerjakan oleh Allah. Makanya kita mengerti saudara salah satu itu dengan iman. Kalau otak kita terbatas pengertiannya, seringkali kita memaksa dengan pengertian kita yang kecil dan terbatas untuk mampu mengerti hal-hal yang supranatural dari Tuhan. Makanya Ibrani 11 ayat 3 dikatakan dengan iman kita mengerti. Bukan dengan mestinya kan dengan akal kita ngerti, tapi dengan iman kita ngerti bahwa alam semesta dijadikan oleh Tuhan. Kita kan gak melihat waktu Tuhan menjadikan langit dan bumi. Lihat, kagak. Tetapi Alkitab menuliskan demikian, kita percaya. Nah, itu yang dikatakan pistos. Pistein atau pisteo adalah memiliki satu kualitas di mana iman itu boleh tetap percaya sekalipun tidak melihat. Ya, iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan, dasar pengharapan dan bukti dari sesuatu yang kita tak lihat. Jangan sampai karena kita belum melihat atau tidak melihat kita tidak percaya tentang hal-hal Tuhan. Tuhan juga nggak bisa kita lihat dengan mata ini, tapi percayalah Tuhan itu ada. Ya, jadi bukannya tidak ada. Maka Ibrani pasal 11 ayat 6, barang siapa yang mau datang pada Tuhan, dia mesti percaya Allah itu ada. Ya, jadi itu kata pistos, pistein atau pisteo memiliki satu kualitas pengharapan yang teguh. Ya, pengharapan yang teguh. Kata pisteo atau pistos ini juga berarti mengenai kesetiaan, ketekunan dari perjuangan iman. Jadi kalau saudara betul-betul memiliki iman yang sungguh-sungguh, ya, kualitas iman kata pistos ini, kita akan melanjutkan ya iman percaya kita, pengiringan kita tuh dengan kesetiaan, setia doa, setia ibadah, setia baca Alkitab, setia melayani, ya, di tengah-tengah dunia ini, bukan nanti di surga tapi sekarang di bumi. Ya, kalau kita beriman sungguh, kita akan mengambil bagian dengan penuh sukacita dalam kesetiaan untuk melakukan hal-hal yang rohani. Setia dalam pengiringan kita, bahkan dikatakan bertekun. Ya, makanya bertekun itu memiliki satu kata, ya, excellent struggle, sebuah perjuangan yang excellent, memiliki sebuah kekuatan yang ekstra. Jadi orang yang bertekun, dia akan bekerja sampai berhasil, dia akan berdoa sampai tembus. Ya,
Dia akan baca firman Tuhan sampai ya dia melihat hal-hal yang ajaib daripada firman Tuhan. Saudara, ini yang dikenakan dalam kata pistos atau pistein atau pisteo, ya. Jadi kualitas iman. Makanya iman seperti inilah dikatakan orang yang menerima iman dari Tuhan Yesus, ya, dikatakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Apa itu? Bahwa yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Yang ketiga, kita berbicara mengenai kualitas kebenaran, pembenaran, dibenarkan. Nah, ini digunakan kata dikaiosune, ya, dibenarkan, sehingga kita menjadi orang dikaios, itu orang-orang yang dibenarkan. Kita menjadi orang benar bukan karena kita benar, tapi karena dibenarkan, ya, di dalam Yesus Kristus. Karena Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Nah, artinya begini saudari, kata ini, pada waktu kita di luar Yesus, kita dipandang bersalah, melanggar, berdosa, dan akibat ini adalah maut. Makanya kata ini berbicara pertama adalah mengenai status posisi kita. Sesudah kita menerima Injil Yesus Kristus, posisi kita yang di luar, yang tadi dipandang bersalah, berdosa, menjadi benar karena kita di dalam Yesus, berada dalam kebenaran Yesus Kristus. Jadi yang membuat kita benar itu adalah kebenaran Yesus Kristus. Nah, yang kedua itu berbicara mengenai status atau hubungan. Sehingga kata dikasune ini, karena kita telah dibenarkan, kita memiliki hubungan dengan Allah yang tadi, ya, terputus hubungan, sekarang tersambung lagi. Dulu kita jauh, sekarang sudah menjadi dekat. Jadi hubungan kita oleh karena pembenaran ini, ya, hubungan kita, relasi kita menjadi begitu dekat. Ada hubungan yang erat, menyatu, sehingga hubungan kita yang telah dipersatukan dalam Yesus Kristus adalah hubungan yang dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita surga. Nah, jadi kita sungguh bersyukur menjadi orang-orang yang benar, bukan karena kebenaran diri kita sendiri, bukan kita mencari pembenaran, tetapi karena iman. Makanya orang benar hidup oleh iman. Iman pada siapa? Iman kepada Injil, yaitu Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit buat kita. Ini kata dikaiosune, itu kualitas pertama berbicara mengenai posisi kita yang di luar, jadi di dalam posisi kita yang bersalah, berdosa, boleh, ya, dibenarkan dalam Yesus Kristus. Yang kedua, dalam Yesus Kristus, kata ini, kita telah mengalami pembenaran, dibenarkan, hubungan kita, relasi kita dipersatukan, ya. Di hubungan kita dipulihkan, dulu terputus, sekarang tersambung lagi hanya oleh kebenaran Yesus Kristus. Nah, biarlah ketiga hal ini kita berbicara mengenai kualitas keselamatan, kualitas iman, kualitas kebenaran, boleh jelas buat kita, ya. Karena iman kita dibenarkan, dan kita dibenarkan dalam iman kepada Injil Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, menerangkan pengajaran ini, biarlah kami semakin dalam dan bertumbuh, dan kami bersyukur atas status kami dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur karena kami telah dibenarkan oleh anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semua semakin bertumbuh dalam kasih karunia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.